Halo lur, kembali lagi bersama Tough Movie di sini. Ya, jadi kali ini kita akan membahas sebuah lur film yang berjudul Hacksaw Ridge. Film ini dirilis tahun 2016, menceritakan tentang kisah seorang tentara yang menentang adanya peperangan. Saat terjun di medan perang pun, ia tidak mau memegang senjata karena tidak ingin melukai ataupun membunuh orang lain. Wah, gimana nih? Tentara tapi tidak mau memegang senjata, apa jadinya? Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan adanya peperangan antara pasukan Amerika Serikat dengan pasukan Jepang. Kemudian film mundur ketika 16 tahun sebelum peperangan. Terlihat terdapat dua anak kecil yang sedang berlarian menuju ke sebuah tebing yang cukup tinggi. Mereka merupakan saudara kakak beradik. Adiknya bernama Desmond dan kakaknya bernama Hall. Sementara ayah mereka bernama Tom sedang berada di pemakaman. Dia merupakan tentara veteran pada masa Perang Dunia Pertama, tapi teman-temannya telah meninggal di medan pertempuran dan hanya dialah yang tersisa. Akibatnya dia merasa depresi dan menjadi seorang pemabuk berat yang sering ngamuk gak jelas. Saat Tom pulang, terlihat Desmond dan kakaknya Hall sedang berkelahi di depan rumahnya. Akan tetapi ayahnya tidak melerai dan menyuruh Desmond untuk melawan pukulan kakaknya dong. Wah, keren juga nih ayahnya. Lalu Desmond tak mau kalah. Dia mengambil batu balok dan menghantamkan ke kakaknya yang membuat kakaknya pingsan dan segera diobati. Desmond merasa bersalah atas perbuatannya yang hampir membunuh kakaknya. Kemudian dia melihat gambar di dinding tentang 7 dosa besar yang dilakukan manusia. Salah satunya adalah membunuh. Hal itu membuat dia menangis karena tersadar akan tindakannya tersebut. 16 tahun kemudian, Desmond sudah tumbuh dewasa. Dia menjadi seorang pemuda yang baik dan taat. Ketika dia sedang membersihkan jendela gereja, dia melihat kekacauan di jalan. Ternyata terdapat seorang pria mengalami kecelakaan yang membuat kakinya luka parah dan darahnya mengucur sangat deras. Lalu Desmond pun langsung menggunakan ikat pinggangnya untuk mengikat kaki pria tersebut agar aliran darahnya tidak keluar lagi. Kemudian Desmond membawanya ke rumah sakit menggunakan mobil. Setelah sampai di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Desmond telah menyelamatkan nyawa pria tersebut dengan pertolongan pertama yang dia lakukan. Desmond merasa tersentuh karena itu merupakan pertama kalinya dia menyelamatkan hidup seseorang. Lalu dia berjalan-jalan di setiap ruangan rumah sakit. Sampai akhirnya dia bertemu seorang perawat bernama Dorothy yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa basa-basi dia langsung berkenalan dengan perawat itu. Setelah pertemuan itu, Desmond menjadi sering ke rumah sakit hanya untuk melihat Dorothy. Akhirnya dia memulai kencan bersama Dorothy dan mendapatkan hatinya. Di saat Desmond sedang makan malam bersama orang tuanya, kakaknya terlihat menggunakan seragam militer. Lalu dia mengatakan bahwa dia akan mendaftarkan diri menjadi tentara. Mendengar hal itu, mereka semua sangat kaget, terutama ayahnya yang masih trauma dengan sadisnya Perang Dunia Pertama. Ayahnya tidak ingin anaknya bernasib sama dengan dirinya dan teman-temannya yang terbunuh dalam pertempuran. Kemudian Tom menangis karena kecewa dengan keputusan Hall dan langsung mengusirnya. Akhirnya Hall pun pergi untuk berangkat ke medan pertempuran. Di sebuah pemakaman, ayahnya bercerita tentang ketiga sahabatnya yang telah gugur dalam Perang Dunia Pertama. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mau mengunjungi makam anaknya seperti dia mengunjungi makam para sahabatnya, karena sang ayah sangat khawatir dengan keselamatan dua putranya. Tetapi Desmond tetap ingin terjun ke medan pertempuran. Singkat cerita, dia pun memberitahu kepada kekasihnya bahwa dia harus mendaftarkan diri menjadi tentara. Dorothy sempat kecewa dengan keputusan Desmond.
Namun Desmond meyakinkan bahwa dia pergi untuk menjadi tentara medis, bukan untuk membunuh. Sebelum pergi, Desmond melamar kekasihnya dan langsung diterima dong sama Dorothy. Mantap nih. Di saat Desmond akan berangkat, Dorothy memberikan sebuah Alkitab yang juga berisi fotonya kepada Desmond agar dia selalu ingat kepada Tuhan dan kekasihnya. Setelah sampai di camp pelatihan militer, temannya menyambut baik dengan mengajaknya berkenalan satu sama lain. Smitty over there whipping his Incy's ass. There's Tex Lewis over there. Thinks he's some Manelli. And maybe right here is Lucky Ford. Over there pretending they're called. Tak lama setelah itu, Sersan Howell datang untuk memeriksa persiapan para tentara. Melihat tubuh Desmond yang kurus, Sersan Howell mengejeknya. Kemudian mereka diperintahkan untuk membuat simpul yang nantinya digunakan untuk memanjat atau menuruni tebing. Mereka semua dapat membuat simpul dengan benar, namun tidak dengan Desmond. Dia malah membuat dua simbol yang terlihat seperti BH perempuan. Tetapi di saat latihan kekuatan dan ketangkasan, Desmond berhasil menjadi yang tercepat dari semua teman-temannya. Di saat latihan menembak, mereka disuruh untuk mengambil senapannya masing-masing. Namun, masih tersisa satu senapan yang belum diambil dan itu adalah milik Desmond. Lalu Sersan Howell menanyakan mengapa Desmond tidak mengambilnya. Desmond menjawab bahwa ia tidak akan memegang senjata karena di agamanya dilarang untuk membunuh. Kemudian, Desmond dibawa menghadap kepada Kapten Glover karena dianggap melawan perintah. Glover mengatakan bahwa saat di medan perang musuh tidak peduli jika agamanya melarang untuk membunuh. Tentara musuh akan tetap membunuh Desmond. Di saat malam hari, Desmond dibully oleh teman-temannya karena tidak mau memegang senjata. Mereka menganggap Desmond nantinya malah akan merepotkan ketika berada di medan perang. Atasannya pun menjatuhi Desmond dengan hukuman. Meski mendapat perlakuan yang buruk, Desmond tetap kokoh pada keyakinannya. Malam harinya, ketika Desmond tertidur, tiba-tiba teman-temannya memukuli hingga babak belur. Di pagi harinya, Sersan Howell datang. Dia melihat wajah Desmond yang babak belur. Dia merasa kasihan dan menyuruh Desmond untuk menyerah dan pulang ke rumahnya. Namun Desmond menolak karena dia memiliki tekad yang kuat untuk ikut perang meski tanpa memegang senjata. Lalu Sersan Howell menanyakan siapa yang telah memukulinya. Tetapi Desmond tidak memberitahu dan ingin melindungi teman-temannya walau mereka telah memukulinya. Di saat tentara lain mendapatkan kelulusan dan cuti, Desmond malah dipenjara atas tuduhan telah melanggar perintah dari atasan. Dengan itu, dia tidak bisa menghadiri pernikahannya dengan Dorothy. Di sini Desmond merasa sangat kesal karena hari pernikahannya batal. Keesokan harinya, Dorothy datang ke penjara untuk membujuk Desmond agar menuruti perintah atasannya. Dia merasa frustasi karena tetap memegang teguh keyakinannya. Akhirnya tibalah hari persidangan untuk memutuskan apakah Desmond dikeluarkan atau tetap bergabung di kemiliteran. Dalam persidangan itu, para atasannya terlihat memojokkan Desmond atas tuduhan yang dianggap melawan perintah atasannya dan sebagai penentang perang. Namun, Desmond membantah dan berusaha meyakinkan mereka bahwa dia bukan penentang perang dan bukan pengkhianat negara. Desmond mengatakan bahwa dia harus mengabdi dan mempunyai kemampuan sebagai tenaga medis. Ketika semua orang saling membunuh, dia akan menyelamatkannya. Mendengar itu, mereka semua terdiam. Tapi Desmond tetap dinyatakan bersalah. Karena dalam militer, semua tentara harus mematuhi perintah dari atasan.
Setelah itu, tiba-tiba ayah Desmond datang membawa surat dari Panglima Militer. Surat itu berisi bahwa keputusan Desmond untuk menjadi tenaga medis adalah hal yang sah, serta keputusannya untuk tidak memegang senjata dan membunuh orang bukanlah keinginannya sendiri, namun itu adalah perintah agama. Ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah agamanya dilindungi oleh konstitusi serta tidak dianggap sebagai pelanggaran militer. Mendengar surat itu, tuntutan Desmond dicabut oleh para atasannya. Dan akhirnya Desmond tetap bergabung bersama kesatuan militer dan menjadi tenaga medis yang tidak memegang senjata. Singkat cerita, setelah pelatihan militer selesai, Desmond dan teman-temannya dikirim ke medan pertempuran di Okinawa, Jepang pada bulan Mei tahun 1945. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak tentara Amerika yang tewas dan diangkut menggunakan truk. Hal itu membuat mereka semua dibayangi akan keganasan tentara Jepang di medan perang. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya sampai di lokasi yang disebut Exau Ridge atau tebing Exau. Sebelum memanjat ke atas, Angkatan Laut Amerika mengebom medan pertempuran untuk menewaskan tentara Jepang yang berada di sana. Tanpa menunggu lama, sang komandan memerintahkan mereka semua untuk memanjat tebing. Ketika sudah sampai di atas, mereka semua terus bergerak dengan adanya kabut yang tebal dan mayat yang tergeletak di mana-mana. Saat sedang berjalan, tiba-tiba tentara Jepang membuka serangan dengan menembaki tentara Amerika dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Di tengah-tengah peperangan, terlihat Desmond sedang menolong salah satu tentara yang sedang menjerit kesakitan. Sementara itu, Smaiti terus maju untuk menekan bertahan tentara Jepang. Di saat itu, dia hampir ditikam tentara Jepang dari belakang. Untungnya, Desmond berhasil datang untuk menolongnya. Desmond terkena bom, tetapi dia tidak terluka dan terus berjalan untuk mencari teman-temannya yang membutuhkan pertolongan. Tak lama setelah itu, dia justru melihat tentara terkena ledakan bom yang membuat sebagian kakinya hancur. Temannya meminta untuk tidak meninggalkannya, walaupun kondisinya sangat kritis. Akhirnya, Desmond membawanya ke belakang dan menyuruh tim medis lain untuk mengobatinya. Kemudian, Desmond kembali ke garis depan untuk menolong tentara yang lainnya. Mereka terus berperang hingga menjelang malam. Karena sebentar lagi akan gelap, Sersan Howell memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Karena di saat itu tidak mungkin untuk melakukan penyerangan. Di saat tentara lain istirahat, Desmond justru pergi ke garis depan untuk menolong tentara yang masih tertinggal. Setelah menolong tentara yang terluka, Desmond mencari sebuah lubang untuk berlindung dan beristirahat. Malam itu dia berbincang dengan temannya yaitu Smaiti. Desmond menceritakan alasan tidak mau memegang senjata walau tindakan itu tidak dilarang oleh agamanya. Saat ayah Desmond yang dalam kondisi mabuk selalu marah dan melakukan kekerasan terhadap ibunya, Desmond yang sayang ibunya berusaha melindungi sang ibu dengan melawan ayahnya. Dia hampir saja menembak ayahnya, tetapi dalam hatinya ia menganggap sudah melakukannya. Sejak kejadian itu, Desmond berjanji untuk tidak memegang senjata lagi. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Para tentara Jepang tiba-tiba keluar dari lubang bawah tanah dengan jumlah yang sangat banyak menyerbu tentara Amerika. Mereka memaksa mundur tentara Amerika. Hal itu membuat mereka tak bisa lagi bertahan lama. Dan akhirnya Kapten Glover memutuskan untuk meminta bantuan dari Angkatan Laut. Setelah itu, mereka mundur ke garis belakang sembari menembaki tentara Jepang. Disinilah banyak tentara Amerika yang tewas dan terluka parah.
Di saat itulah, Sersan Howell sempat terkena tembakan di kakinya yang membuat tidak bisa berjalan. Di sisi lain, terlihat Desmond yang sedang menolong tim medis yang terluka dan meminta temannya untuk membawa ke garis belakang. Smaiti yang merupakan teman dekat Desmond juga terkena tembakan di bagian tubuhnya. Bantuan dari Angkatan Laut pun datang dengan menembakkan meriam ke medan pertempuran. Tak lama setelah itu, Desmond datang menolong Smaiti yang sekarat dengan menyuntikkan morfin ke tubuhnya dan membawanya ke belakang. Namun, saat diturunkan dia sudah tewas. Pertempuran kali ini lebih brutal daripada sebelumnya. Mereka terus berlarian mundur untuk menyelamatkan diri. Di saat para tentara lain memilih kembali ke markas, Desmond merasa kebingungan antara memilih kabur atau menolong teman-temannya yang masih tertinggal. Dalam kondisi tersebut, Desmond menangis dan bertanya kepada Tuhan. Akhirnya, Desmond memilih untuk kembali ke garis depan dan menolong para tentara yang masih hidup. Satu demi satu, Desmond terus membawa tentara sendirian. Ketika sampai di tebing Hicksau, dia menggunakan tali untuk membuat simpul berlubang 2 yang dulunya merupakan bahan ledekan teman-temannya di kamp pelatihan. Namun, sekarang simpul itu berhasil mengikat para korban yang terluka dengan kuat. Dia terus melakukan hal itu berulang kali demi menyelamatkan teman seperjuangannya. Dua tentara yang sedang berjaga di bawah melihat korban yang diturunkan oleh Desmond dari atas tebing. Mereka pun segera membawanya ke markas untuk diobati. Kapten Glover yang baru saja sampai di markas meminta untuk menghentikan serangan meriam di Hicksau karena masih banyak anak buahnya yang tertinggal dan mengalami luka berat di atas sana. Dia pun meminta untuk mengirimkan pasukan tambahan untuk kembali ke atas. Tapi sang kolonel mengatakan bahwa untuk saat ini dia sudah tidak lagi mempunyai pasukan. Di atas sana, Desmond yang masih berusaha menyelamatkan teman-temannya sendirian, dia hampir saja ketahuan oleh tentara Jepang. Lalu, dia kembali menolong temannya yang terluka. Saat menghindari pasukan Jepang, tanpa sengaja dia masuk ke lubang bunker milik Jepang. Di dalam sana, dia melihat tentara Jepang yang terluka. Dia langsung menolongnya dengan menekan lukanya dan menyuntikkan morfin ke tubuhnya. Dia berusaha menolong semua orang, walaupun itu tentara musuh. Waktu malam tiba, Desmond kembali lagi dan lagi untuk mencari temannya yang masih hidup. Dia terus menolong teman-temannya yang terluka meskipun tubuhnya sudah sangat lelah. Tetapi niat dan keyakinannya mengalahkan segalanya. Dia meminta tolong kepada Tuhan untuk membantunya menolong satu orang lagi. Namun ternyata tidak hanya satu orang saja yang diselamatkan oleh Desmond. Akhirnya pagi hari pun tiba. Kapten Glover sangat kaget melihat semua anak buahnya yang kini mendapat perawatan. Lalu dia bertanya siapa yang telah menolong mereka semua. Mereka pun menjawab bahwa Desmond lah yang telah menyelamatkan mereka semua dengan sendirian. Sementara itu di atas tebing Hicksau, Desmond melihat Sersan Howell dan menolongnya dengan menggunakan tandu buatannya. Mereka juga ketahuan oleh tentara Jepang. Tetapi Desmond berusaha berlari sekuat tenaga yang dimilikinya, sementara Howell melindunginya dari belakang. Setelah berhasil menurunkan Howell, Desmond terus ditembaki tentara Jepang. Hingga akhirnya dia berhasil turun ke bawah dan teman-temannya yang berada di bawah membantu dengan menembaki tentara Jepang yang mengejar Desmond. Saat sampai di bawah, semua temannya sangat kagum dan tidak menyangka apa yang telah dilakukan oleh Desmond. Dia yang awalnya dibully karena tidak bersedia memegang senjata, kini dipandang sebagai orang pahlawan yang berani berjuang sendirian menyelamatkan teman-temannya. Setelah tiba di markas, Kapten Glover menemui Desmond. Dia mengatakan bahwa selama ini dia telah salah menilai Desmond. Keesokan harinya,
Semua tentara sudah berkumpul dan bersiap-siap untuk berperang lagi merebut Exau dari Jepang. Di sana, Kapten Glover dimarahi atasannya karena tidak segera naik ke atas. Lalu, dia berkata bahwa para prajuritnya tidak akan mau kembali ke atas tanpa Desmond. Mereka semua menganggap bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan jika mereka bersama Desmond. Go to work. Setelah pertempuran yang sengit, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Jepang. Mereka secara bergiliran keluar dari lubang bawah tanah dan mengisyaratkan untuk menyerah. Namun, itu ternyata hanya siasat mereka untuk melempar granat ke tentara Amerika. Tetapi, Desmond berusaha menyelamatkan teman-temannya, sehingga kaki Desmond terkena ledakan yang membuat kakinya terluka parah. Sementara pimpinan Jepang yang merasa sudah kalah memilih untuk bunuh diri dengan cara mereka sendiri. Dan akhirnya Okinawa berhasil dikuasai Amerika. Desmond yang mengalami luka parah pada kakinya ditandu ke bawah dengan membawa Alkitabnya. Dan film pun tamat. Wah, gimana nih Lur? Keren banget kan filmnya? Oke Lur, untuk kalian yang mau request film silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih dan jangan lupa bahagia.